Siapa sih yang nggak suka dengan animasi yang mulus? Kayak misalnya 60 fps. Terus tahu nggak sih kalian kalau 60 fps dalam animasi itu sebenarnya cuma omong kosong? Halo para wibu denial, hari ini aku mau ngebahas tentang animasi 60 fps. Coba kalian cari di YouTube, pasti ada itu scene anime yang dibikin 60 fps. Kayak misalnya Saitama versus Genos 60 fps. Atau juga Kimetsu no Yaiba yang 60 fps dan banyak adegan-adegan lainnya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, orang yang upload anime 60 fps ini bukan ngegambar ulang animasinya. Tapi mereka masukkan klip itu ke suatu aplikasi, terus bip bob, bap bob, dan akhirnya dengan AI dapat 60 fps. Terus orang-orang pada ngomong, wah keren banget ya 60 fps. Bahkan kesannya kayak memperbaiki sesuatu yang udah bagus. Aku pernah dapat pesan dari orang tua yang ada di jalan. Katanya, jangan memperbaiki sesuatu yang nggak salah. Dan itu juga berlaku di animasi. Emang apa aja masalah dari animasi 60 fps dan AI yang ada di YouTube? Masalah pertama, orang-orang menganggap kalau animasi 60 fps di YouTube itu adalah hal yang bagus. Dan mereka menganggap itu sebagai penyempurnaan atau mengenhance animasi tersebut. Padahal itu pola pikir yang salah. Hal yang kayak gini itu namanya interpolasi. Jadi interpolasi itu gampangnya kayak gini. Ada AI bakal ngisi in-betweening yang kosong dengan versi AI itu sendiri. Jangan salah, umumnya semakin banyak frame dalam animasi, jelas akan bikin animasinya semakin smooth. Kayak misalnya dibikin 60 fps atau 48 fps. Tapi gini gids, tahu nggak sih kalau sebagian besar animasi yang kalian tonton itu rata-rata cuma 12 fps atau bahkan kurang dari itu dan mentok-mentok cuma 24 fps. Dan cara mereka untuk ngakalin semuanya jadi 24 fps, mereka menggunakan beberapa freeze frame. Kalau kau nggak tahu apa itu freeze frame, bakal gua kasih tahu. Freeze frame itu ya frame yang diam. Jadi antara satu gerakan itu ada 2-5 frame yang dibikin diam sampai gerakan selanjutnya. Dan itu lazim banget dalam dunia animasi. Terus kita ke poin selanjutnya. Kenapa nggak bikin animasi 60 fps? Itu pertanyaan bagus, sekaligus pertanyaan bodoh. Tapi aku nggak akan ngejudge kalian yang nanya hal kayak gitu. Karena dulu aku juga menanyakan hal yang sama. Kenapa nggak dibuat 60 fps dari awal biar animasinya kerasa fluid? Pertama, nggak gitu cara kerjanya. Dan kedua, biar hemat waktu, tenaga, dan duit. Untuk gambaran kasarnya, let's say dalam 1 detik ada 8-12 gambar atau keyframe. Di tengah keyframe itu ada yang namanya in-betweening. Kalau bingung, penggambarannya kayak gini nih, in-betweening. Kalian lihat kan itu di bagian atas? Kalau kalian lihat di bagian atas, itu kan patah-patah gambarnya. Terus ditambahin gambar lagi yang namanya in-between. Dan jadilah versi bagian bawahnya yang 24 fps. Yang mereka lakukan di sana adalah mereka menambahkan beberapa frame diam untuk membantu timing. Yang kayak gitu aja udah terdiri dari banyak gambar. Dan itu masih belum 60 fps. Tapi gini, intinya in-betweening itu tergantung dari gerakannya sedetail apa. Dan formatnya biasanya 24 fps. Ada beberapa animasi yang kelihatannya bagus kalau gambarnya dibikin smooth. Kayak misalnya contoh ekspresi nangis. Ada juga animasi yang bagus kalau gerakannya dibikin patah-patah. Entah buat komedi atau biar kelihatan gerakan actionnya itu lebih cepat dan dinamis. Ada juga yang digambar satu-satu kayak pakai rotoskop. Tujuannya biar koreografi dan adegannya itu kelihatan menonjol. Dan ada banyak skenario lain yang bisa dipakai, tergantung kebutuhannya. Tapi bang, kalau animasinya smooth kan lebih bagus. Iya betul, lebih bagus. Tapi masalahnya adalah biaya dan waktu. Ibaratnya kayak gini. Kalau kau beli minuman botol, mending langsung diminum di botol. Kenapa repot-repot ngambil gelas dulu? Pada dasarnya, kau ngapain memperbanyak pekerjaanmu gitu loh. Karena pada prinsip utamanya kayak gini, gids. Mata kita itu bakal ngisi frame yang kosong itu sendiri, secara otomatis. Ditambah lagi dengan bantuan in-betweening, yang membuat detail dari motionnya. Jadi sebenarnya, kita itu nggak begitu perlu dengan animasi 60 fps. Terutama untuk anime. Tapi sekali lagi ku tekankan, tergantung skenarionya. Bukan nggak perlu sama sekali, tapi ini menghemat waktu, tenaga, dan duit. Terus, apa sih yang dilakukan sama orang-orang YouTube yang upload anime 60 fps? Gampangnya, mereka itu nyuruh AI buat ngisi gap yang kosong antar frame. Dan hasilnya adalah gerakannya jadi jelek, karena AI itu nggak paham konsep timing dalam animasi. Mereka nggak ngerti timing dan easing dalam animasi. Jadinya, gerakannya yang nggak fluid. Aku bakal kasih contoh. Coba lihat opening dari Tengoku Daimakyo, yang dibikin jadi 60 fps. Terus, lihat gambar ini. Animator mana yang bikin gambar sama
sampah kayak gini? Nggak ada kan? Yang bikin kayak gitu cuma AI. Ini tuh kelihatan kayak AI itu nggak tahu apa yang mesti mereka tambahkan dalam frame-nya. Coba bandingkan juga secara animasinya. Kira-kira bagus yang mana? Versi original atau versi re-upload tolol pakai AI yang bikin animasinya dalam tanda kutip lebih baik? Padahal nggak juga. Itu membuat semuanya terlihat lebih buruk. Sekarang kalian lihat kan masalahnya ada di mana? Kalau kalian nggak lihat, itu keterlaluan. Dan aku berharap kewarasan untuk kalian semua. AI yang melakukan interpolasi itu ngerusak timing dari animasi. Jadi animasinya kerasa kayak nggak natural. Kalau bahasa begonya ya kelihatan kaku. Kalian lihat nggak ada gambar penggaris di frame ini? Ya itu adalah isyarat yang mau ngasih tahu kecepatan karakter bergerak. Atau bahasanya ya timing dan easing. Di sana kalian bisa lihat kan ada A, D, C, B. Garis-garisnya itu menandakan mereka harus membuat in-betweening atau gerakan yang konstan dari 4 karakter yang ada di sana. Terus lihat lagi gambar ini. Di tulisannya itu ada A1 yang nunjukin gimana animatornya harus ngebuat in-betweening yang sesuai pas matanya kedip. Jadi animasinya itu mata mereka kebuka, terus ngedip, terus buka lagi. Dan ngebukanya agak pelan. Jadi kesimpulannya apa bang? Kesimpulannya adalah semakin tinggi frame rate, itu nggak sama dengan animasi bagus. Terutama animasi yang frame rate-nya tinggi dan kalian nontonnya di YouTube. Itu hasil buatan AI. Frame rate itu tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari animatornya. Mereka mau menggambarkan apa dan bagaimana cara mereka membuat animasinya jadi lebih hidup. Ya udahlah ya, itu aja dulu Wibu Lokal kali ini. Jangan lupa beli baju Wibu Lokal di bit.ly/toko CS. Aku admin Yami, stay clean and sound. Terus jawab pertanyaanku baik-baik ya. Siapa di sini yang bener-bener suka sama animasi 60 fps? Kalau suka, ada dua kemungkinan. Pertama, kau nggak ngerti gimana cara animasi bekerja. Terutama kalau kau nontonnya di YouTube ya, yang enhance animasi 60 fps. Itu bullshit, itu omong kosong. Yang kedua, kau suka nyiksa orang. Animator disuruh bikin 60 fps tuh capek banget anjir. Banyak banget gambarnya yang mesti digambar gitu. Kayak, udahlah ya, malas ngomongnya.